Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Al-Quranul Karim memberikan petunjuk dan pedoman kepada kita semua. Kalau kita ingin menjadi yang terbaik, ada 3 syarat yang harus kita lakukan. Seseorang yang ingin menjadi yang terbaik, 3 syarat mesti dia laksanakan. Surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Tugasmu kalau ingin menjadi yang terbaik itu, yang harus kamu lakukan, ta'muruna bil ma'ruf. Kamu harus mau mengajak kepada yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Tapi juga kamu sanggup mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah. Kamu termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Inilah 3 tugas yang harus diemban oleh seseorang kalau ingin menjadi yang terbaik. Pertama, kemampuan untuk mampu mengajak kepada kebaikan. Dunia kita tahu ada 2 yang terus bertentangan. Sejak zaman dahulu kala Allah sudah menciptakan ada surga, ada neraka. Berarti rata-rata akan berpasang-pasangan. Ada malaikat, ada setan. Ada Kabil, ada Habil. Berarti akan ada yang baik, akan ada yang buruk, akan ada yang hak, akan ada yang batil, akan ada yang benar, akan ada yang salah. Dan itu sudah sunnatullah. Karena itu tugas yang harus kita emban, bagaimana supaya ada kemampuan dan keberanian untuk mengajak kepada kebaikan. Kalau hanya sekedar mengajak kepada kebaikan, resikonya tidak terlalu berat. Mari kita sholat, mari kita ke masjid, mari kita bersedekah, mari kita bantu orang miskin, kita santuni anak yatim. Kalau sekedar mengajak mungkin tidak terlalu sulit. Persoalan berat akan muncul ketika akan melarang kepada yang mungkar. Wa tanhauna 'anil munkar. Persoalan akan sulit, akan susah, akan berat ketika melarang kepada yang mungkar. Nah, banyak orang justru hidupnya dari kemungkaran.
Banyak orang justru ekonominya ditegakkan dari kebatilan. Banyak orang justru periuk nasinya tergantung dari kejahatan yang dia laksanakan. Oleh karena itu, ada 3 prinsip kalau berhadapan dengan kebatilan yang Rasul tuntunkan kepada kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu lihat yang mungkar, kamu lihat yang salah, kamu lihat yang buruk, kamu lihat yang tidak benar, robahlah dengan tanganmu. Dibutuhkan kekuasaan. Kalau tangan ada ototnya, tapi kalaupun tidak ada otot, paling tidak ada tanda tangannya. Kalau tanda tangan kan tidak perlu menggunakan otot banyak-banyak itu. Nah, ini yang kata Aristoteles dahulu. Seorang filsuf Yunani mengatakan, segenggam kekuasaan di tangan jauh lebih efektif daripada sekeranjang kebenaran. Orang-orang yang punya kekuasaan dengan tangan, mampu merubah dengan tanda tangan, punya kekuasaan, punya otot, punya tenaga, sebenarnya peluangnya lebih besar untuk mencegah kemungkaran. Nah, kamu tidak punya otot, tanda tanganmu juga tidak laku, kekuatan fisik pun tidak ada, kekuasaanmu tidak punya, apalagi? Fabilisanihi, robahlah dengan lisanmu, sampaikan dengan kata-katamu. Itu makanya kalau tidak bisa dengan tangan, lewat nasihat, lewat mulut, lewat ucapan, tetap harus juga dilarang yang batil itu untuk nyata-nyata dan terang-terangan dikerjakan, karena akan mengundang kemurkaan Allah. Kenapa seperti itu? Kita lihat di surat Al-Asr itu, perintah dengan waktu yang kita jalani di muka bumi ini kan ada antara perbedaan orang yang merugi dengan orang yang beruntung. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kalau umurnya terus bertambah, waktunya terus berkurang, kesempatannya makin hilang, dia sebenarnya rugi. Apa yang akan membuat dia beruntung? Ilal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali dia termasuk orang yang beriman dan beramal soleh. Ada imannya, ada amal solehnya. Cukupkah itu? Belum. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kamu harus saling mengingatkan untuk menetapi kebenaran dan menetapi kesabaran. Kalau kamu benar, kamu harus sabar. Kalau kamu sabar, kamu harus benar. Prinsipnya, kalau benar, sabarlah. Kalau sabar, dalam posisi yang benarlah. Hanya orang kadang-kadang kan tidak sabaran. Kalau benar, kamu harus sabar. Tapi kalau sabar, kamu pun harus dalam posisi yang benar. Fabilisanihi, robah dengan ucapanmu, robah dengan kata-katamu. Orang sekali dia bicara, didengar orang. Ada orang sudah berulang kali pun menyampaikan, orang tak akan peduli. Orang cuek. Bahkan kalaupun dia bersuara, dikejar-kejar, dipukulin kepalanya. Dia mau bersuara, tapi dikejar-kejar, dipukulin. Lewat apa lagi caranya kalau tidak bisa dia untuk bicara?
fabiqalbihi. Kamu harus robah dengan hatimu, dengan doa-doamu. Hati yang bicara. Makanya kalau memang tidak terdengar lagi suara kita, buatlah dengan doa kita kepada Yang Maha Kuasa. Nah, kita ingat dahulu di zaman Nabi Ibrahim, bagaimana hebatnya Raja Namrus ketika itu. Di zaman Nabi Musa, bagaimana kekuasaan Fir'aun ketika itu. Kenapa sampai anak yang baru lahir saja harus dibunuh, harus dibantai, tidak diizinkan untuk hidup? Dan kenapa orang waktu itu hanya diam saja, ketakutan saja, karena tidak ada yang berani melawan, tidak ada yang sanggup menyampaikan yang benar. Nah, muncullah Musa untuk merontokkan seluruhnya. Kita kalau diam kepada kebatilan, diam kepada kemungkaran, habis sudah itu. Makanya kata Rasul, orang yang diam menghadapi yang batil, dia tonton saja, dia tengok saja, dia pandangi saja, tidak ada sedikit pun tergerak. Tangannya tidak tergerak, lidahnya tidak tergerak, hatinya. As-sakitu alal batil syaitanul kasrah. Orang yang diam menghadapi yang batil sama dengan setan yang bisu. Ada setan tapi tidak pandai bicara, dia bisu. Kita diibaratkan dengan setan yang bisu. Kalau melihat yang mungkar tapi kita tidak peduli, itu kan dah urusan awak tidak. Tidak kepentingan awak tidak. Itu tidak ada sangkut pawik jo awak dah. Kalau kita tidak peduli, kita bahkan diibaratkan dengan setan yang tidak pandai bicara. Setan tapi bisu. Berarti hilang harkat manusianya. Karena itu orang baru akan menjadi yang terbaik kalau mampu melaksanakan amar makruf nahi mungkar. Yang buruk dari sejak dahulu sudah ada itu. Yang batil sejak zaman Sayyid sudah lahir itu. Yang salah dari zaman dulu bahkan sudah ada itu. Lalu tugas kita jangan diam menghadapi kebatilan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Laksanakan untuk mengajak kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran, dan beriman kamu kepada Allah. Itulah tanda kalau engkau menjadi orang dan golongan yang terbaik. Pada maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.